Shalom semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat datang kembali di SIF House of Restoration. Mari kita memulai ibadah hari ini dengan sukacita dan kita benar-benar menyiapkan hati kita untuk fokus untuk Tuhan kita. Yuk mari kita sebelum memulai ibadah hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Ini hidup kami Tuhan. Terima kasih jika sampai hari ini Tuhan Kau masih menyertai masing-masing dari kami. David harap semua jemaat SIF dimanapun kalian berada, mari kita benar-benar bertanggung jawab atas hidup yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Apapun yang mungkin sedang kita gumuli, apapun yang sedang kita lakukan, perbuat, mari kita benar-benar libatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan, kami mau fokus Tuhan hanya untuk Engkau. Apapun yang mungkin menghalangi sekarang kami mau lepaskan terlebih dahulu Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus God. Mari kita siapkan hati hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Thank you God. Mari kita katakan, Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. terima kasih Tuhan. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku.
sepanjang umur hidupku. Terpujilah Engkau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Engkau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Engkau Tuhanku di atas segalanya. Terima kasih Bapa. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hidup ini Tuhan. Baik mungkin Tuhan sekarang dalam kondisi yang tidak baik Tuhan, ataupun kondisi yang mungkin sedang baik sekalipun Tuhan, ajarkan kami Tuhan memiliki Tuhan karakter semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu Bapa. Thank you Jesus God. Bapa, ampunilah Tuhan jika sampai hari ini kami masih mendukakan Engkau Tuhan. Kami mohon ampun Bapa. Tuhan, Kau yang ketuk pintu Tuhan, Kau yang ketuk hati kami Bapa. Seluruh Tuhan, seluruh hidup ini Tuhan hanya untuk Engkau. Ampuni kami Tuhan jika kami masih mendukakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus, Kau yang sertai Tuhan masing-masing dari kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Thank you Jesus God. Kita siapkan hati. Terima kasih Tuhan. Kita langsung disang together. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami katakan, Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semua
Shalom, apa kabar saudara-saudara? Selamat pagi saya ucapkan kepada kita semuanya. Saya berharap saudara-saudara dalam keadaan yang sehat. Dan bagi saudara-saudara yang sedang kurang sehat, saya juga berdoa supaya Tuhan menjamah dan menyembuhkan saudara-saudara dan memberikan kekuatan sukacita baru di dalam Tuhan. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Saudaraku, kita akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini yang kembali kepada dalam 1 bulan Februari berbicara tentang bagaimana memulihkan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Dan pagi ini saya mau berbicara tentang peranan pria atau peranan laki-laki. Bagaimana Tuhan memulihkan peranan para pria, saudara-saudaraku. Saudaraku, peran pria itu sangat penting. Ada yang seorang pernah mengatakan bahwa apabila pria rohani, maka 70% dari seluruh keluarga akan menjadi rohani. Tetapi apabila wanita atau mama yang rohani, maka tidak sampai 70%. Jadi betapa pengaruh pria itu sangat besar. Dan kembali saudaraku, kerusakan apakah yang terjadi ketika manusia jatuh di dalam dosa? Di dalam kitab Kejadian pasal 3 ketika manusia jatuh dalam dosa, saya melihat ada beberapa hal yang rusak ketika manusia jatuh dalam dosa. Saya bacakan ayat 3 pasal 9 sampai ayat yang ke-10 dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Tetapi Tuhan Allah berseru kepada laki-laki itu, "Di manakah engkau?" Laki-laki itu menjawab, "Saya mendengar engkau di taman, saya takut, jadi saya bersembunyi karena telanjang." Laki-laki dikatakan di sana bersembunyi, saudaraku. Ketika Tuhan berjalan memasuki taman itu, ketika mereka baru saja jatuh di dalam dosa, maka kemudian Tuhan mencari mereka. Saya memperhatikan di sini ada beberapa yang hancur, yang rusak oleh karena dosa. Yang pertama yaitu kerusakan hubungan dengan Tuhan. Tadi dikatakan Adam berkata, laki-laki itu berkata, "Saya takut, jadi saya bersembunyi." Oleh karena dosa, maka laki-laki manusia menjauh dan bersembunyi dari Tuhan. Kecenderungan hatinya untuk menjauh dan bersembunyi, menghindar dari Tuhan. Tuhan tidak menarik lagi, Tuhan tidak membuat hatinya bergetar lagi. Hatinya dipenuhi oleh keinginan, oleh cinta, tetapi justru hatinya dipenuhi oleh ketakutan atau justru kebosanan, bahkan ketidakmauan untuk mendekat kepada Tuhan. Itu dosa, saudara-saudara. Tidak heran saudara-saudara, mengapa membawa orang untuk dekat kepada Tuhan, datang kepada Tuhan itu tidak mudah. Karena memang dosa menyebabkan itu yang terjadi, kehilangan ketertarikan kepada Tuhan secara otomatis, secara normal itu manusia tidak tertarik kepada Tuhan, tidak tertarik kepada perkara-perkara yang rohani. Tetapi perkara-perkara yang sifatnya menyenangkan daging, begitu dengan cepat saudara-saudara. Tidak perlu dibujuk-bujuk terlalu lama. Saudara-saudara, makanan yang enak, semua yang menyenangkan, mata keinginan kita, tidak perlu lama saudara-saudara. Saudara kalau merogoh kocek untuk lebih dalam lagi, it's okay. Tetapi untuk orang berusaha dekat dan mencari Tuhan, saudara-saudara, itu perlu terobosan luar biasa. Tetapi itulah yang terjadi saudara-saudara. Hubungan manusia dengan Tuhan rusak oleh karena dosa, sehingga kecenderungan manusia untuk menjauh dari Tuhan. Yang kedua, kerusakan hubungan dengan dirinya sendiri. Laki-laki manusia ketika jatuh dalam dosa dikatakan dia mendengar
Tuhan masuk ke Taman Eden dan kemudian dia berkata ayat yang ke-10 pasal 3, jadi saya bersembunyi karena telanjang, saudaraku. Perhatikan bahwa Adam, Hawa bersembunyi oleh karena menyadari diri mereka telanjang. Mereka tidak suka membiarkan diri mereka terbuka di hadapan Tuhan. Mereka menyadari ada kelemahan, mereka menyadari ada yang perlu ditutupi, tidak menyukai dirinya sendiri, saudara-saudara. Malu dengan dirinya karena memang, saudara-saudara, diri mereka, mata mereka telah melihat kelemahan diri mereka. Kerusakan hubungan dengan dirinya sendiri, berusaha menampilkan dirinya yang terbaik, yang perfect, mungkin menurut pendapat orang, tetapi semua itu hanya cover saja, saudara-saudaraku. Ada kesulitan untuk belajar menerima diri sendiri. Yang ketiga, kerusakan hubungan dengan pasangannya. Pasal 3 ayat 11 kitab Kejadian dikatakan firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Dan manusia itu menjawab, laki-laki itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Laki-laki memandang pasangannya sebagai sumber masalah, beban dan penyebab kegagalan kejatuhannya, saudaraku. Di sini kita perhatikan adanya kerusakan hubungan dengan pasangan. Hubungan lebih cenderung mau mencari keuntungan, hubungan lebih cenderung ingin benarnya sendiri dan mencari siapa yang salah. Di sini hubungan antara laki-laki dan wanita mengalami kerusakan karena dosa. Tidak ada lagi trust, kepercayaan. Yang ada hanyalah trust, yaitu sampah. Sebagai tempat membuang kekesalan, sebagai tempat membuang kesalahan pasangan kita, menjadi tempat sampah kita. Dan kita berharap dia sebagai wanita yang diam saja mungkin. Saudara-saudara, emansipasi wanita adalah respon oleh karena pria-pria yang merendahkan wanita. Sehingga wanita kemudian seolah-olah menjadi kelas masyarakat nomor 2, saudara-saudaraku. Dan termasuk di dalam hubungan ini ketika sejak di Taman Eden, laki-laki Adam telah merendahkan Hawa dengan menganggap dia sebagai sumber masalah, dengan menganggap dia sebagai trash, sebagai sampah, tempat sampah di mana segala kekesalan, segala apa yang harusnya dibuang itu dibuang kepada pasangannya. Saudaraku, inilah yang terjadi, dari trust menjadi trash, saudara. Dan saya mengajak kita melihat ada yang keempat yang terjadi oleh karena kerusakan, yaitu kerusakan hubungan dengan pekerjaan. Kejadian 3 ayat 17, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu, semak, duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makanan. Ayat 19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Saudaraku, diingatkan bahwa laki-laki akan bersusah payah. Saudara, pekerjaan bukanlah kutuk. Karena pasal 2 Tuhan sudah memerintahkan Adam untuk menjaga, merawat,
memelihara Taman Eden tersebut, mengerjakan. Jadi sudah ada pekerjaan. Pekerjaan bukan kutuk. Tetapi yang dikutuk oleh Tuhan adalah hubungan manusia dengan pekerjaan, di mana tidak seperti sebelumnya. Apa yang dikerjakan itu akan kemudian menghasilkan seperti yang diharapkan. 1 tambah 1 sama dengan 2. Tetapi di dalam dunia yang penuh dengan dosa, saudara jujur, saudara bekerja keras, 1 tambah 1 belum tentu, saudara-saudara, seperti yang saudara pikirkan dan harapkan, karena nilai-nilai dunia ini dipenuhi oleh dosa. Kadang-kadang ada satu pernyataan, kalau kamu jujur kamu hancur. Dan saudara, itu terjadi. Dan saudara-saudara, karena dunia dipenuhi oleh dosa, sehingga kadang-kadang itu sebabnya saudara dan saya bergumul di dalam dunia kerja. Kadang-kadang kita ada di dalam rumah Tuhan, kita merasa begitu berdosa oleh karena di dunia kerja kita sendiri mengalami kesulitan untuk kita memilih jalan yang benar. Karena dunia tempat kita berkecimpung itu seperti lumpur yang mau tidak mau membuat kita juga jadi kotor, sehingga kemudian kadang-kadang kita merasa tidak layak. Tapi saya ingatkan saudara, itulah akibat dosa, saudara akan menghadapi itu. Dan hubungan antara laki-laki dengan pekerjaan menjadi hubungan yang bukan saling menghasilkan, tetapi justru saling menggagalkan, saudara-saudara. Bahkan dikatakan semak duri akan tumbuh, artinya engkau harus siap dengan kegagalan dan kekecewaan. Saudara-saudara, laki-laki akan bekerja keras tetapi belum tentu ada hasil panen yang memuaskan. Bisa jadi semak duri dan rumput duri yang tumbuh. Tuhan mau memulihkan peran pria tersebut, saudara-saudara. Dalam hubungan dengan Tuhan, dalam hubungan dengan dirinya, dalam hubungan dengan pasangannya, dalam hubungan dengan pekerjaan. Kristus datang untuk memulihkan pria. Efesus pasal 5 ayat 25 dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Saudaraku, dikatakan bahwa Kristus menjadi model para laki-laki. Karena Kristuslah yang datang memulihkan peran para pria. Ketika Kristus datang, maka Kristus dipakai sebagai teladan, sebagai model, karena Kristuslah yang telah memulai jalan pemulihan peran pria dalam hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan diri sendiri, hubungannya dengan pasangannya, dan hubungannya dengan pekerjaannya, saudara-saudaraku. Dan saya tertarik dengan satu statement yang disampaikan oleh seorang yang bernama Elizabeth Elliot, seorang istri misioneri yang dia kehilangan suaminya di Ekuador. Ketika suaminya bersama dengan 4 temannya, mereka mau mempelajari bahasa baru dan mereka mau memenangkan satu suku yang sangat terpencil namanya Waodani, suku Waodani. Dan ketika mereka sampai di sana pertama kali diterima, tetapi kemudian mereka berjanji akan datang lagi, dan pada tanggal 8 Januari 1956 ketika mereka datang lagi, ternyata kemudian mereka telah disambut oleh 10 prajurit yang membunuh rombongan ini, tim ini. Oleh karena ada orang yang memfitnah mereka dari suku Waodani ini. Dan saudara-saudara, Jim Elliot itu salah satu, itu adalah istri dari Elizabeth Elliot. Dan luar biasa karena 2 tahun kemudian Elizabeth Elliot bersama dengan anak tunggalnya hasil dari pernikahannya dengan Jim Elliot, kemudian kembali bersama dengan istri-istri dari misioneri yang dibunuh tersebut, kembali ke desa itu, ke pelosok untuk kemudian memenangkan. Karena dalam 2 tahun tersebut ada wanita dari suku Waodani yang mengajari mereka, yang mereka dia turun di lebih ke daerah kota, dan itu kemudian menjadi channel untuk mereka masuk kembali. Saudara, bagaimana seorang wanita yang kehilangan suaminya dibunuh oleh suku itu, tetapi kemudian kembali lagi ke suku itu? Mengapa itu bisa terjadi?
itu bisa terjadi oleh karena pengampunan yang luar biasa. Nah, saya mau mengajak apa yang Elisabeth Elliot nyatakan. Dia mengatakan begini, stand true to your calling to be a man. Real woman will always be relieved and grateful when men are willing to be men. Penuhi panggilan Anda menjadi seorang pria yang sejati. Wanita sejati akan selalu lega dan bersyukur ketika para laki-laki berkemauan menjadi pria sejati. Jim Elliot menjadi pria sejati yang memberikan dampak dalam hidup Elisabeth Elliot sehingga dia tidak mundur, bahkan kemudian dia menyerahkan diri hidupnya bagi Tuhan dan kembali lagi untuk memenangkan, untuk membawa berita kasih Tuhan kepada suku Waodani. Kekuatan luar biasa dari Jim Elliot yang telah mempengaruhi Elisabeth Elliot. Oleh karena Jim Elliot telah memenuhi panggilannya menjadi a true man. Seorang pria yang sejati. Seorang pria yang sejati akan membuat wanita menjadi lega dan bersyukur karena mendapati pria mau bekerja keras, berusaha untuk memenuhi panggilannya menjadi seorang pria yang sejati. Dan saya mau mengajak kita merenungkan pria yang sejati yang Tuhan pulihkan melalui Kristus sesuai dengan peran yang firman Tuhan nyatakan. Ada begitu banyak peran, tetapi saya mau fokus pada satu ayat saja. Dalam 1 Timotius pasal 2 ayat yang ke-8 dikatakan, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Paulus mengatakan kepada Timotius muridnya, untuk memberikan pesan ini kepada jemaat Efesus agar semua laki-laki dimanapun mereka berada untuk mereka berdoa dengan menadahkan tangan yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan. Saudaraku, saya memperhatikan apa yang dimaksud di sini, saudara-saudaraku. Peran apa yang dinyatakan di dalam ayat ini? Ayat ini berbicara tentang peran laki-laki sebagai imam. Laki-laki sebagai imam. Dan laki-laki sebagai imam dalam ayat ini ada beberapa peran yang Paulus sampaikan yang merupakan peran yang diharapkan terjadi dari seorang pria yang sejati yang telah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Saudaraku, di sini diharapkan bahwa laki-laki itu menjadi imam. Tugas imam, ada beberapa tugas imam. Yang pertama, membantu manusia untuk memiliki akses kepada Allah sehingga dapat terjadi persekutuan, fellowship antara manusia dengan Allah, perjumpaan antara manusia dengan Allah. Pria sebagai imam mendekatkan manusia dengan Allah, membawa mereka bersekutu, membawa manusia untuk punya akses dengan Allah. Saudara, tugas saudara sebagai pria, saudara tugasmu kalau engkau seorang suami, maka tugasmu membawa keluargamu untuk dekat kepada Tuhan. Engkau menjadi akses. Engkau memberikan akses sebesar-besarnya, bahkan mendorong mereka untuk bersekutu dengan Tuhan. Itulah tugas seorang imam, saudara-saudara. Mendekatkan manusia kepada Tuhan. Para laki-laki saya sampaikan juga, bagi saudaraku yang belum berumah tangga, belum berkeluarga, saudara harus mempersiapkan diri, melatih diri untuk memiliki tanggung jawab spiritual seperti ini. Tanggung jawab rohani seperti ini, di mana engkau kehadiranmu membuat orang memiliki akses dengan Tuhan. Bukan sebaliknya, kita justru membuat blok, menjadi
tembok antara Allah dengan manusia, kita menutupi. Perhatikan, bagi pria yang tidak bertobat, maka dampaknya luar biasa besar, saudara. Mereka membuat Tuhan tidak bisa diakses. Bagi pria-pria yang sudah berumah tangga, yang menjadi ayah, betapa banyak pria yang menyebabkan anak-anak tidak bisa melihat Tuhan, Bapa yang baik, karena engkau telah menjadi Bapa yang tidak baik buat anak-anak kita. Kita yang ada di dalam Kristus sudah dipulihkan melalui Kristus, jalan Kristus, sehingga kita menjadikan Kristus sebagai teladan, kita menjadi imam. Saudara dan saya sebagai pria-pria, saudara adalah imam. Di dalam fungsi imam yang membawa akses, kita itu mewakili Allah kepada umatnya, dan juga sebaliknya mewakili umat kepada Allah. Kita ini ibarat pintu penghubung, kita ini ibarat jembatan. Kalau jembatan itu ambrol, maka dua desa, dua pihak tidak bisa terhubung oleh karena jembatan itu putus. Saudara, para pria, engkau menjadi jembatan. Untuk menjadi jembatan yang baik, engkau harus mengerti pihak Allah, isi hati Allah. Engkau juga harus bisa menyelami, menyadari kelemahan pihak manusia, memiliki simpati dan empati kepada manusia yang diwakilinya, saudara-saudara. Dalam Ibrani pasal 5 ayat 2 dan 3 dikatakan, ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat tetapi juga bagi dirinya sendiri. Saudaraku, fungsi imam membuka akses. Pada saat yang sama kita menyadari di hadapan Tuhan, kita berempati, bersimpati, kita turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang kita wakili. Para pria, engkau harus bisa merasakan penderitaan yang dirasakan oleh orang-orang yang kau wakili, untuk membawanya kepada Tuhan. Sebagai imam juga mengajar firman Allah untuk meningkatkan hubungan dengan Allah. Yang kedua itu, imam memiliki tanggung jawab untuk belajar firman dan mengajarkannya kepada umat. Imamat pasal 10 ayat 11 dikatakan, semua hukum yang kuberikan kepadamu melalui Musa, ini kepada imam, harus dapat kamu ajarkan kepada bangsa Israel. Tugas imam, saudara-saudaraku, para pria, engkau harus belajar firman Tuhan, karena engkau punya tugas untuk meningkatkan hubungan antara manusia, orang-orang di sekitarmu dengan Tuhan, dengan memberikan pengajaran yang benar, memberikan pengajaran yang sehat, bukan pengajaran yang sesat, saudara-saudaraku. Saudara, bukan hanya itu saja. Waduh Pak, apakah berarti ini hanya tugas para pria? Tidak, saudaraku. Saya tidak sedang mengatakan bahwa wanita tidak punya tugas, karena dikatakan di dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dikatakan bahwa kamulah imamat yang rajani, yaitu pria dan wanita. Tetapi peran pria yang telah rusak itu dipulihkan di sini, saudaraku, di mana saudara dan saya, saudara harus belajar terus bertumbuh, mempelajari firman. Untuk satu kali engkau bisa mengajarkan, paling tidak untuk anggota keluargamu, paling tidak untuk istri dan anak-anakmu, saudara-saudara. Karena engkau punya tugas sebagai imam. Yang ketiga sebagai imam, yaitu membawa kehadiran Tuhan. Yosua pasal 3 ayat 6 sampai 8 itu mengkisahkan tentang para imam yang mereka diberi tugas oleh Yosua untuk memikul tabut perjanjian, karena mereka besok akan menyeberang sungai Yordan. Dan para imamlah yang mendahului di depan umat Tuhan. Dan ketika para imam menginjakkan kaki pertama kali di sungai Yordan, maka terjadi mujizat, sungai Yordan itu berhenti. Dan seperti tembok dikatakan,
Lalu para imam tetap berdiri sementara umat berjalan menyeberang sungai Yordan tersebut. Saudara-saudaraku, para imam, para pria, engkau memiliki peran fungsi untuk hadirat Tuhan itu ada bersama dengan kita. Kita memikul hadirat Tuhan seperti para imam yang membawa tabut perjanjian. Melalui perkataanmu hadirat Tuhan itu ada. Melalui sikapmu hadirat Tuhan engkau pikul, saudara-saudaraku. Saudara, banyak pria yang jatuh karena mereka tidak menyadari bahwa mereka membawa hadirat Tuhan. Pria-pria yang jatuh di dalam dosa-dosa yang tersembunyi. Saudara berpikir bahwa hadirat Tuhan hanya ada di gereja atau hanya di tempat-tempat tertentu. Tidak, saudaraku. Saudara sebagai pria, sebagai imam, engkau selalu memikul tabut perjanjian. Hadirat Tuhan ada di mana saja engkau ada. Engkau punya tugas untuk membawa hadirat Tuhan. Itu adalah satu kebanggaan, satu kehormatan, saudara-saudara. Siapa saya, siapa saudara, sehingga kita diberi tanggung jawab untuk membawa hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan terlalu kudus untuk kita bawa, tetapi itulah yang kemudian dikatakan oleh firman Tuhan dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 8 tadi, yaitu dikatakan, hai para laki-laki, hai laki-laki, dimanapun engkau berada, kiranya engkau menadahkan tanganmu dan engkau berdoa dengan menadahkan tanganmu dengan tangan yang suci. Saudara perhatikan, engkau berdoa, engkau membawa hadirat Tuhan. Saya menantang para pria-pria di SAF untuk engkau bangkit bagi Tuhan, untuk engkau bukan pasif, untuk engkau hanya mengekor saja, tetapi engkau bangkit untuk engkau membawa hadirat Tuhan, engkau memimpin umat Tuhan untuk memastikan bahwa jalan yang akan dijalani oleh umat Tuhan itu aman oleh karena engkau telah mendahului bersama dengan hadirat Tuhan. Kalau gereja-gereja, banyak gereja, persekutuan-persekutuan, doa itu banyak dipenuhi oleh para wanita, puji Tuhan. Tetapi saya mempertanyakan, kemana para prianya? Kenapa pria-pria tidak berdoa, saudara-saudara? Kenapa pria-pria malas berdoa? Lebih suka bermain-main, saudara-saudara. Saudara-saudara, saudara dan saya, kita dipanggil untuk menjadi a true man, menjadi pria yang sejati, yang membawa hadirat Tuhan. Saya menantang saudara-saudaraku untuk para pria, untuk memenuhi tanggung jawab ini, membawa tabut perjanjian Tuhan. Karena kalau para pria bangkit bagi Tuhan, engkau membawa hadirat Tuhan, engkau ada di dalam persekutuan-persekutuan doa, dalam mor-mor kita. Saya yakin dan percaya rumah tangga yang kau wakili akan ada seperti sungai Yordan itu terbelah menjadi dua. Ada breakthrough itu, saudara-saudara. Kenapa para pria menjadi lemah? Karena mereka melepaskan tanggung jawab memikul tabut perjanjian Tuhan. Mereka lebih suka berjalan-jalan tanpa beban tabut perjanjian Tuhan. Tidak heran banyak keluarga rumah tangga yang lemah karena prianya juga lemah secara rohani. Saudaraku, membawa kehadiran Tuhan, sungguh sebuah kehormatan. Selain saudara sebagai imam itu membantu manusia untuk memiliki akses dengan Allah, sebagai imam, saudaraku, itu juga memimpin orang untuk hidup benar. Imamat 10 ayat 10 dikatakan, kamu harus dapat membedakan antara yang dikhususkan untuk Allah dan yang tidak dikhususkan, antara yang najis dan yang tidak najis. Ini tugas imam, saudaraku. Mereka harus memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang najis, mana yang tidak najis, dan mana yang kudus
atau dikhususkan untuk Allah. Saudara perhatikan, sebenarnya ada 3 tahapan ini, yaitu pertama najis, lalu yang kedua adalah yang tidak najis, lalu yang ketiga di antara yang tidak najis ini, manakah yang kemudian dikhususkan, yang holy, yang kudus, yang diperuntukkan untuk Allah. Kata kudus itu berbicara tentang diperuntukkan khusus untuk Allah. Saudara, saya melihat juga ini dalam perspektif bidang keuangan, saudara-saudara. Dalam perspektif bidang keuangan, para pria juga harus memutuskan keputusan penting di dalam keluarga, manakah yang dikhususkan untuk Tuhan, manakah yang diperuntukkan untuk Tuhan. Di antara semua pendapatan, manakah yang diperuntukkan untuk Tuhan? Para pria, saudaraku, memberikan korban persepuluhan kepada Tuhan. Membedakan yang salah untuk membawa mereka dibenarkan tidak najis, dan bahkan untuk membawa yang dibenarkan itu untuk diperuntukkan secara khusus untuk Allah, yaitu kudus. Saudara, saya melihat di sini tugas seorang imam yaitu memimpin orang untuk step by step hidup benar, saudara-saudara. Menuntun orang untuk hidup benar. Saudaraku, para pria dipanggil untuk bukan menjerumuskan orang hidup makin kacau, makin hancur, makin rusak, tetapi engkau dikhususkan Tuhan untuk menuntun orang lain kepada pertobatan, menuntun orang lain untuk bahkan dipanggil Tuhan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itulah panggilan yang luar biasa dari para pria, saudaraku. Para pria sebagai imam untuk membedakan mana yang najis. Jangan yang najis kemudian dikatakan ini tidak najis, saudara-saudaraku. Jangan yang kotor kita katakan tidak kotor. Gak apa-apa itu, gak apa-apa. Kita katakan kepada orang-orang, kita katakan kepada keluarga kita, gak apa-apa itu. Padahal kita tahu itu tidak benar. Saudara, panggilan imam membawa kita untuk kita belajar tegas tapi lembut di dalam kebenaran, saudara-saudaraku. Para pria menyatakan hukum Tuhan di dalam keluarga. Para pria menjadi kompas di dalam keluarga, menunjukkan mana yang salah dan mana yang benar, saudara-saudara. Karena ini dampaknya luar biasa besar. Ketika para pria pasif, para pria tidak aktif, para pria bahkan kemudian cenderung menghindar, seperti Kejadian pasal 3 yang terjadi. Hawa kemudian didekati oleh iblis, oleh ular. Kemampuan untuk membedakan mana yang najis, tidak najis, dan kudus itu terjadi kalau para pria itu mengerti firman Tuhan dan hatinya mendekat kepada Tuhan. Saudaraku, saya mendorong, menantang para pria, mari para pria SAF, mari kita bangun para pria untuk engkau mendekat kepada Tuhan, sehingga engkau akan tahu tugas kita untuk menolong orang bertumbuh secara rohani. Pasangan kita bertumbuh secara rohani dari jauh dari Tuhan, menjadi terbuka kepada Tuhan dan padanya mendekat-dekat kepada Tuhan. Untuk itu, saudara-saudaraku, engkau harus berada membawa tabut perjanjian hadirat Tuhan bersama dengan engkau, tidak dengan kekuatanmu sendiri. Dan yang terakhir, saudara-saudaraku, membawa damai. Sebagai imam itu juga membawa damai. Di dalam terjemahan King James 1 Timotius 2 ayat 8, I will therefore that men pray everywhere, lifting up holy hands without wrath and doubting, tanpa kemarahan dan keraguan. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia, tanpa kemarahan dan perselisihan. Tetapi saya suka terjemahan sebenarnya, karena kata perselisihan itu, perdebatan itu terjadi oleh karena keraguan. Jadi konteksnya ini konteks berdoa. Kalau gitu meragukan siapa? Meragukan Tuhan.
Dan kemarahan kepada siapa? Kemarahan kepada sesama, saudara-saudaraku. Ini bicara tentang fungsi imam, yaitu kalau kita berdoa tetapi kita menyimpan kemarahan, kita ada yang belum dibereskan, saudara-saudara, kita tidak boleh datang kepada Tuhan. Dan kita tidak boleh datang kepada Tuhan dengan meragukan Dia. Jika laki-laki berperan sebagai imam, maka dia punya peran untuk mendamaikan dengan dirinya, dengan orang lain, sehingga tidak ada alasan untuk berdoa dengan kemarahan dan keraguan kepada Allah, saudaraku. 1 Petrus pasal 3 ayat 7 dikatakan, demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Tuhan memberitahukan melalui 1 Petrus 3 ayat 7 dikatakan ada korelasi hubungan antara sikap kita kepada orang lain, kepada pasangan, dengan bagaimana Tuhan akan menjawab doa-doa kita, hai para pria. Dengan sangat jelas dikatakan bahwa kita tidak boleh datang kepada Tuhan dengan tangan yang kotor, dengan tangan kita harus dengan tangan yang suci. Apakah kita berarti harus sempurna? Tidak. Kata menengadah itu memang gaya doa orang Yahudi, saudaraku. Kalau kita melipat tangan, tapi gaya doa orang Yahudi sebenarnya yang dikatakan oleh firman Tuhan yang kita ikuti adalah menengadah seperti ini. Karena postur atau gestur tangan yang menengadah ini berbicara tentang tangan yang terbuka. Tangan yang memohon kepada Allah, tangan yang kemudian meminta kepada Allah, tangan yang terbuka untuk juga menerima apa yang Allah berikan, percayakan kepada kita. Adalah simbol dari kerendahan hati dan satu kedorongan untuk meminta, memohon. Ada kerendahan hati di sana, saudara-saudara, menghormati Tuhan. Artinya kita tidak harus sempurna dulu untuk kemudian kita bisa berdoa. Itu hanya berarti tangan yang suci, itu hanya berarti kemauan kita untuk terbuka kepada Tuhan dan kita mau membereskan dosa kita dengan orang-orang lain. Apabila ada kemarahan, kita harus bereskan dan kita tidak meragukan Tuhan, saudaraku. Karena apa? Karena dikatakan supaya doamu jangan terhalang. Nampaknya ini seperti prinsip yang ada dalam doa Bapa kami. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena Bapa di surga dikatakan, aku tidak akan mengampuni dosamu apabila kamu tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kamu. Saudara perhatikan, doa kita menjadi terhalang ketika kita tidak hidup berdamai dengan pasangan kita, tidak hidup berdamai dengan orang-orang yang memusuhi kita. Sekalipun belum tentu orang yang memusuhi saudara-saudara menerima saudara-saudara, tetapi pastikan bahwa saudara telah melepaskan pengampunan dan mendoakan yang baik bagi mereka. Saudara, contoh dalam Alkitab, saya mau akhiri dalam Alkitab, ada contoh bagaimana peran pria yang luar biasa yang memiliki pengaruh kepada istrinya, pasangannya. Contoh dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11, kisah tentang Ananias dan Safira, di mana Ananias menjual hartanya dan dikatakan dalam ayat 1 dan 2 pasal 5 Kisah Rasul, ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Sepengetahuan istrinya, Ananias sebagai kepala keluarga, saudara-saudara, dia bertindak tidak jujur sepengetahuan istrinya. Dan apa yang terjadi ketika dia kemudian datang kepada Petrus, Rasul Petrus, dan dia ditanya dan dia menjawab karena dia bohong. Sebenarnya itu tanah-tanahnya milik mereka. Kalau mereka nggak mau jual nggak ada masalah. Tetapi yang menjadi persoalan ketika mereka menjual dan mereka kemudian berbohong, itu yang menjadi persoalan. Saudaraku, ketika kepala keluarga
mengambil keputusan jalan yang sesat, maka seisi rumah bisa menjadi korban. Safira, istri Ananias, juga menjadi korban, mati seketika itu juga. Saudaraku, bahkan ada kisah dalam perjanjian lama hampir sama, yaitu Daud. Ketika Daud kemudian jatuh dalam dosa perzinahan dengan Batsheba, lalu dijumpai oleh Nabi Nathan, dan kemudian pada akhirnya Nabi Nathan mengatakan bahwa anakmu akan mati. Dan kemudian anak hasil hubungan gelap dengan Batsheba tersebut sakit, dan Daud kemudian berusaha berdoa, berduka supaya anaknya tidak mati. Tapi tangan Daud yang tidak suci memakan korban, anak itu mati. Sebagaimana yang dikatakan dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 7. Doa kita para pria bisa terhalang kalau kita tidak hidup menghormati pasangan kita sebagai kaum yang lebih lemah, kata firman Tuhan. Saya suka dari terjemahan King James, a weaker vessel. Bejana yang lebih lemah, mudah pecah. Saya yakin para wanita tidak suka dikatakan sebagai pihak atau wanita sebagai pihak yang lebih lemah, tidak. Tetapi secara umum, secara fisik ya, wanita membutuhkan perlindungan, dan kita para pria berdiri sebagai imam dan pengaruh kita itu besar. Itu sebabnya saudaraku, saya mengajak para pria untuk hidup kudus bagi Tuhan. Karena itu akan berdampak bagi keluargamu. Biarlah peran para pria kita dipulihkan. Berdiri sebagai imam. Kita membawa orang untuk menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Dan kita juga membawa hadirat Tuhan. Pikul tabut perjanjian. Berdoa buat keluargamu. Buat yang masih single, saudara-saudara. Wah, kan saya belum menikah, saya belum punya pacar, belum punya pasangan. Oh, saudara-saudara, saudara tetap bisa memfungsikan diri sebagai imam karena engkau punya anggota keluarga. Mungkin engkau menjadi koko, engkau menjadi pria di dalam rumah itu. Engkau bisa berfungsi sebagai imam di sana. Mari kita datang kepada Tuhan dan meresponi firman Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku, mari kita akan merenungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama pagi hari ini. Firman Tuhan ini berbicara tentang bahwa setiap pria yang Tuhan telah izinkan lahir di muka bumi ini punya peran. Dan kalau kita para pria mengimani dengan peran-peran itu, maka setiap keluarga, setiap rumah tangga dan masa depan itu akan menjadi jelas sesuai dengan peran yang Tuhan telah tetapkan. Mari kita akan responi firman Tuhan ini dengan pujian ini, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Karena kadang-kadang ada macam-macam isu berhubungan dengan peran pria. Ada pria-pria yang masa lalunya dalam keluarga, mereka tidak punya figur yang kuat, pria di dalam keluarganya, sehingga kadang-kadang mereka bergumul. Ada banyak hal yang menyebabkan peran pria ini menjadi tidak jelas. Tetapi saya mengundang setiap kita, jemaat SAF, buat engkau yang pria-pria, engkau mengambil peran tujuan Tuhan ini dengan benar. Demikian juga para wanita mendukung kepemimpinan agar keluar dari para pria-pria, sehingga pria-pria menjadi pria-pria yang sebagaimana firman Tuhan harapkan. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membawakan dengan hidupku, ku bersyukur. Yang
ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Katakan hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Amin, haleluya, haleluya. Saya mengundang para pria menyanyikan pujian ini. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Tuhan memulihkan pria-pria menjadi pria-pria yang sesuai tujuan Tuhan. Amin, amin, haleluya. Amin, haleluya, haleluya. Kau membawaku dengan hidupku, ku bersyukur. Yang ada padaku, semuanya milikku. Ku persembahkan, amin, haleluya, di mezbamu. Katakan bersama-sama, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih tersedia bagiku, tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Buat setiap pria-pria yang ada di dalam gereja ini, saya ingin sampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Kiranya itu menjadi rema di dalam setiap kita. Jangan ragu, jangan takut bahwa engkau telah Tuhan tetapkan menjadi pria. Engkau harus menekuni panggilan itu, engkau harus menekuni peran itu. Ada hal-hal yang kau harus kembangkan sebagai seorang pria. Tidak mudah. Kadang-kadang mungkin kau merasa berat beban itu, sehingga tidak heran kadang ada pria-pria yang takut dengan tanggung jawab. Tetapi buat pria-pria yang telah ditebus oleh Kristus, engkau dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Engkau dipanggil untuk menyerahkan hidupmu dan memberikan kepada orang yang engkau kasihi, seperti Kristus menyerahkan hidupnya bagi jemaatnya. Memiliki tanggung jawab, memiliki satu keputusan-keputusan yang kadang-kadang tidak mudah, tetapi oleh karenanya engkau akan mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan.
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kadang-kadang dalam perkembangan dunia ini ya Tuhan, ada banyak hal yang membuat peran pria menjadi tidak jelas. Peran pria menjadi kabur, dan bahkan kemudian ada banyak hal yang membuat pria-pria mengalami kesulitan atau mengalami dalam tekanan-tekanan, mengalami satu tekanan luar biasa sehingga lebih memilih untuk jalur aman ya Tuhan. Tetapi kami mau berdoa karena kami dipanggil untuk menjadi orang-orang yang beriman, hidup oleh iman. Orang benar hidup oleh iman. Kami mau berdoa untuk setiap pria di gerejamu ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan, pria-pria Tuhan akan mengambil peran sesuai dengan Kristus yang menjadi kepala gereja, yang berani mengambil tanggung jawab, berani mengambil keputusan-keputusan yang tidak mudah. Tetapi oleh karenanya Tuhan, maka nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, kami juga berdoa kiranya para wanita dapat mendukung peran itu muncul di dalam pria-pria, dalam pasangan mereka ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan Engkau akan membentuk wanita-wanita menjadi seperti yang nanti Tuhan tetapkan dalam hidup mereka, dalam sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kami mau berdoa untuk para pria, biarlah Tuhan Engkau menolong kami, memperlengkapi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur Engkau membawa kami di muka bumi ini sebagai pria-pria, karena kami tahu Tuhan punya maksud dan tujuan untuk itu. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur dan kami mau mensyukuri ini sekali lagi. Bersyukur buat keluarga kami, bersyukur dengan situasi keadaan kami dibesarkan bagaimana Tuhan. Ini bukan waktunya untuk menyalahkan, bukan waktunya untuk melihat masa lalu, tetapi waktunya untuk menerima bahwa Tuhan telah memulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur demi nama Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, saya sampaikan pengumuman bahwa besok hari Selasa kita akan ada moment of restoration. Puji Tuhan, banyak yang mulai bergabung secara online. Kita masih melakukannya secara online, tapi mari kita akan memperkuat iman kita. Kita berdoa bersama-sama. Biarlah semua keterbatasan ini justru membuat kita, iman kita semakin dimurnikan. Yang berikutnya kita akan bersama-sama ada di dalam komunitas tumbuh bersama pada hari Kamis, KTB Barat 1, 2, dan Barat 3 serta Timur. Kita bersyukur bersama-sama. Ada saudara-saudara kita yang walaupun sakit belum benar-benar sehat, tetapi tetap dengan semangat ingin melayani Tuhan. Wow, itu luar biasa. Jadi saudara-saudara silakan bergabung di dalam KTB-KTB yang ada. Dan berikutnya juga saudara-saudara silakan saudara memberikan persembahan melalui transfer di nomor rekening yang ditunjukkan oleh QR code di bawah ini. Saudara bisa scan, dan semua persembahan, korban misi maupun persepuluhan, kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini. Tetapi saya percaya bahwa kita orang-orang yang mengasihi Tuhan, kita ingin mengalami apa maksud firman Tuhan. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kiranya Tuhan mencukupi setiap keperluan saudara-saudara dan memberkati kita semuanya. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada pagi ini, dan saya mengundang kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat ibadah pagi ini berjalan dengan baik. Para pelayan Tuhan dapat melayani, kami mengucap syukur. Kami terus berdoa apabila ada jemaat-Mu yang sakit, Tuhan Engkau menolong menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa menolong apabila ada jemaat-Mu di tengah-tengah situasi keadaan ini, usahanya terganggu. Kami mau berdoa supaya Tuhan, mungkin karena pegawai sakit, orang-orang yang diandalkan kemudian mengalami hambatan, halangan, mari ya Tuhan Engkau menolong setiap kami masing-masing, menolong jemaat-Mu untuk belajar bersandar kepada Tuhan,
iman bukan hanya soal percaya bahwa Yesus anak Allah, bahwa Yesus telah mati bagi kami, tetapi justru dalam keadaan tidak mungkin, dalam keadaan yang sulit, kami masih tetap percaya Allah baik bagi kami. Itulah iman. Kami masih tetap percaya bahwa akan ada jalan keluar bagi setiap kami. Itulah iman. Karena kami percaya kalau Yesus saja telah mati bagi kami, maka kami percaya apapun yang Tuhan sedang izinkan terjadi, itu tidak membawa kami Tuhan melampaui pencobaan ini, melampaui kekuatan kami. Kiranya Tuhan Kau memberikan kami kekuatan. Demikian juga Tuhan, kami terus berdoa supaya Tuhan menolong bangsa dan negara kami ini untuk tetap dapat kuat dan diberikan hikmat untuk dapat melewati segala situasi keadaan ini. Dan bahkan kami orang-orang percaya, kami juga diteladani, diberi menjadi model di dalam ketaatan, supaya pada akhirnya ya Tuhan, orang-orang percaya akan dikenal sebagai orang-orang yang ada di depan memberikan teladan, dan ketika mereka ada di belakang mereka memberikan dukungan dan support. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami menutup ibadah pada kesempatan pagi hari ini. Saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia, dan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah orang yang kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah layu daunnya dan mengeluarkan buahnya pada musimnya. Dan apa saja yang dikerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil, oleh karena engkau takut akan Tuhan. Dan diberkatilah hubunganmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah masa depanmu, bahkan diberkatilah apa yang engkau sedang rencanakan di dalam takut akan Tuhan. Dan biarlah imanmu terus bertumbuh, bukan hanya percaya bahwa Yesus itu Tuhan, karena iblis pun juga percaya, tetapi engkau percaya bahwa di dalam segala keadaan imanmu tetap berpaut kepada Dia dan bersandar penuh kepada Dia, sehingga oleh karena segala ujian dan pencobaan, imanmu semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan terimalah semua berkat ini di dalam damai sejahtera Allah, serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menolong engkau dan saya untuk setiap hari semakin serupa dengan Kristus, sampai Yesus menjemput kita, Maranatha, datang kali yang kedua. Haleluya, amin, amin, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan berberkati. Happy Sunday. Tuhan Yesus berkati. Ya.